Jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi bilangan berpangkat dengan submateri bilangan berpangkat negatif. Sebelumnya, kalian sudah belajar bilangan berpangkat positif. Baik, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng untuk semua bagi yang belum. Anda juga bisa klik like dan menulis komentar di kolom komentar ya. Nah, anak-anakku, ini bilangan berpangkat negatif. Kalau bilangan berpangkat positif, kalian tentu tahu. Misalnya, 11 kita tulis ya nak. 11 pangkat 4. Maka kita menulisnya 11 kali 11 kali 11 kali 11. Itu kan? Kalian berulang sebanyak faktornya. Kalau ini ada 4, berarti faktornya 4. Kemudian kalau bilangan negatif, bagaimana? Pangkatnya berbilangan negatif. Misalnya 3 pangkat min 2. Itu jadi seperti apa? Baiklah, nanti kita akan bahas ya. Karena 3 pangkat, kalau 3 pangkat 2, kalau 3 pangkat 2, tentu saja 3 kali 3. Tapi kalau 3 pangkat min 2, bagaimana? Nah, anak-anak, pangkat negatif itu dikategorikan sebagai pangkat tidak sebenarnya. Karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Baik, marilah kita berlogika tentang bilangan berpangkat negatif ya. Nah, begini anak-anak. Bilangan berpangkat negatif kita misalkan ibu punya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, lalu ada 3 pangkat 3, lalu ada 3 pangkat 2, lalu ada 3 pangkat 1, lalu ada 3 pangkat 0, ada 3 pangkat 0. Ada anak. Ini 4, 3, 2, 1, 0, urut ya, turun ya. Berarti di sini 3 pangkat berapa dong? Iya, betul, min 1. Kemudian ada 3 pangkat min 2, 3 pangkat min 3. Sampai mana, Bu? Nah, kira-kira sampai mana ya? Ya, betul. Ini sampai tidak terhingga. Sebenarnya ke sini juga tidak terhingga ya, nak ya. Ke sana, ke kiri. Ada 3 pangkat 5, 3 pangkat 6, dan seterusnya. Ke kanan juga 3 pangkat min 5, 3 pangkat min 6, dan seterusnya. Sampai tidak terhingga. Baik, ada yang tahu 3 pangkat 4 berapa? Ya, tentu saja 81. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 1, 3. Nah, terus di sini berapa? Nah, anak-anak kita lihat. Ini 81, 27. Kira-kira diapakan ya? Ya, betul. Dibagi 3. Di sini, ya juga dibagi 3. Tapi kalau ibu tulisnya kali 1/3 gitu, sama juga ya. Karena dibagi 3 dengan dikali 1/3 sama tuh. Ini kali 1/3. Semua kali 1/3 semua ya. Berarti ini juga dikali 1/3 dong. Ulang ya. 81 dibagi 3, 27. 27 kali 1/3, 9 ya. 9 kali 1/3, 3. 3 kali 1/3, bagaimana dong? 3 kali 1/3. Ya, 1 ya. 1. Oh, jadi 3 pangkat 0, 1. Ya, betul, nak. Kemudian ini juga kali 1/3. Ini terus kali 1/3 ke sana ya. Nah, 1 kali 1/3, 1/3, betul. 1/3 dikali 1/3, jadi apa nak? 1/3 dikali 1/3, ya jadi 1/9. Tapi kalau ibu menulisnya dengan
1/3/2? Bisa ya? Oke, ini tulisnya 1/3/2 saja. Kemudian, ini kali 1/3 lagi. Jadinya 1/3/3. Kemudian ini satu lagi, kali 1/3. Jadinya 1/3/4. Semoga paham ya. Ini kok bisa 1/3/3, Bu? Ya betul, karena 1/3/2 kali 1/3 ya. 1/3/2 kali 1/3. 1 ini di bawah tanda akar, ya. Di bawah tanda akar ini pangkat 2, ini pangkat 1. Jadi 3/3 dong ditambah ya. Baik. Nah, anak-anak, dari sini kalian bisa lihat tuh. Ada kesimpulan apa ya? Nah, ada kesimpulan apa ya, Nak? Ya, betul. Ini ternyata 3/0 itu sama dengan 1. 3/-1 sama dengan 1/3. 3/-2 sama dengan 1/3/2. Terus begitu 3/-3, 1/3/3. 3 simpulannya adalah 3/0 itu sama dengan 1. Kemudian 3/-1 itu sama dengan 1/3. Kemudian ada 3/-2 sama dengan 1/3/2. 3/-3 kesimpulannya adalah 1/3/3. 3/-4 sama dengan 1/3/4. Itu kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita coba ke bilangan yang lain. Bilangan yang lain ya. Kenapa harus bilangan yang lain? Supaya kalian punya gambaran ya. Misalnya begini. 2, Ibu punya apa namanya? Seperti di atas, tapi ini bilangan pokoknya 2. 2/4 tentu saja di sini turun. Coba turun seperti yang bilangan pokok 3 tadi. Begitu, terus 2/-2, 2/-3, 2/-4. Kok sampai -4, Bu? Ya, boleh mau dilanjutkan, tapi kan kelamaan nanti kita ya, sampai 2/4 saja. Nah, terus di sini jadinya 16 ya, Nak ya. 2/4, 16, 8, 4, ini 2, ini berapa? Coba kita lihat. Ini kan dibagi 2 ya, Nak ya. Ini dibagi 2. Kalau yang ini, ya betul. Bagi 2 juga. Kita nulisnya kali 1/2 deh. Kenapa? Supaya lebih mudah nanti kesananya. Dikali 1/2. 2 kali 1/2? Ya, 2 kali 1/2 seperti tadi ya. 2 kali 1/2 adalah 1. Kemudian 1 kali 1/2. Ya, 1/2 lah ya. Lalu setengah kali 1/2. 1/2/2. Kemudian 1/2/2 kali 1/2. Jadinya 1/2/3. Bisa dilogika ya, Nak ya? Ini 2 maksudnya. Jadi 1/2/3. Jadi kesimpulannya juga sama. Bahwa 2/0 itu 1.
2 pangkat 1 itu tengah ya. Ini harusnya sampai sini saja tadi ya. 2 pangkat min 2 itu 1/2 pangkat 2. 2 pangkat min 3, 1/2 pangkat 3. 2 pangkat min 4, 1/2 pangkat 4. Jadi kesimpulannya adalah ini 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat min 1, setengah. 2 pangkat min 2, 1/2 pangkat 1 atau 2 ya. 2 di sini ya sayang. Terus kesimpulan lagi 2 pangkat min 3 itu 1/2 pangkat 3. Kemudian 2 pangkat min 4, kesimpulannya adalah 1/2 pangkat 4. Begitu ya nak? Nah, jadi apa kesimpulannya? Oh, kalau bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Jadi kita punya rumus ini. Kita punya rumus di sini ya. Kesimpulannya adalah suatu bilangan bila dipangkatkan 0 adalah 1. Suatu bilangan dipangkatkan 0, 1. Ya. Misalnya berapa misalnya? Ya, misalnya ada 15. Pangkatkan 0. Berapa? 1. Kalau negatif bisa nggak? Negatif bisa. Misalnya negatif 7. Pangkatkan 0. 1. Pecahan bisa, Bu? Bisa. Misalnya 1/5. Pangkatkan 0. 1. Nah. Ya. Terus ada kesimpulan lain. Bahwa kalau ini pangkatnya negatif, jadi 1/3 gitu ya. 3 pangkat min 2, jadi 1/3 pangkat 2. Jadi kesimpulannya adalah ada A pangkat min M itu bisa pangkatnya positif bila di bawah. Nah, ini dia kesimpulannya, nak. Gitu? Ya, kita punya kesimpulan-kesimpulan ini ya. Coba kita lihat contoh soal. Nah, misalnya contoh soal ya. Kita buat contoh soal. Misalnya 13 pangkat negatif 20. Supaya pangkatnya positif, ya tentu kita buat 1/, ya kan? 13 pangkat negatif 20. Kemudian kalau ada begini gimana ya? Coba ya. 1/7 pangkat min 3. Ya ini jadinya 7 pangkat 3, nak. Kok bisa begitu? Bisa, penjelasannya begini. Kan 1/7 pangkat min 3 ya. Iya, nak. Nah, ini kita buat begini. 1/7 pangkat 3. Kan 7 pangkat min 3 jadinya 1/7 pangkat 3 ya. Nah, terus ini jadinya 1. Kan ini dibagi nih, dibagi. Kita buat kali. Ini dibalik. 7 pangkat 3/1. Jadi hasilnya 7 pangkat 3. Begitu ya, nak? Ini penjelasan tentang rumus yang pertama. Kita ingat-ingat bahwa kalau A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Kemudian kalau ada begini gimana ya, nak ya? A pangkat min 1. Diapakan tuh? Ya, betul. Tinggal begini dong. A pangkat 1. Atau tidak ditulis pangkat satunya. Gitu ya, nak? Oke. Kita akan lanjutkan ke berikutnya. Latihan soal. Oke, ini adalah contoh soal bilangan berpangkat.
Baiklah anak-anak, kita bahas ya latihan soalnya. Ini ada 3 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 1. Nah ini kan ini ditambah ya nak, sedangkan ini rumus-rumusnya tidak ada yang ditambah. Jadi nanti kita manual itu. Nah yang ini rumus-rumus yang kemarin itu ditambah ini ya. Ditambah yang ini. Oke, ini kita manualkan. Jadi 3 pangkat min 2 itu menjadi 1 per 3 pangkat 2 bukan? Ya sesuai rumusnya ini tadi ya. Oke, ditambah 1 per, ya betul, 3. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Ya, kita buat samakan penyebutnya kalau mau diselesaikan. Karena ini penjumlahan. Kita buat per 9 ya. Kan KPK-nya 9. 9 dibagi 9 kali 1 ini tetap. Berarti 9 dibagi 3. 3 ya, kali 1 3. Jadi isinya betul sekali 4 per 9. Ini masih relatif mudah ya nak. Kemudian yang B. Yang B bagaimana? Ini juga manual. Jadinya, tapi ini lebih baik. Oh ya, boleh manual ya. 1 per 9. Kemudian dikurangi 1 per 3 pangkat 3. Nah, ini 1 per 9 dikurangi 1 per 27. KPK-nya? Berapa KPK-nya? Ya, KPK-nya 27 ya. Ya, oke. 27 dibagi 27, 1. Jadi isinya berapa? 3 kurang 1 ya. 2 per 27. Begitu. Nah, kalau begini bagaimana, Nana? 1 per 2 pangkat 5. 1 per 2 pangkat 5 sebenarnya kalian mudah saja ya. Ini menjadi 2 pangkat 5. Selesai. Gitu ya. Atau kalau mau dibuat seperti yang penjelasan sebelumnya, di slide sebelumnya, ini 1 per 2 pangkat min 5 itu kan 1 per 2 pangkat 5. Sehingga ini dibagi ya, 1 jadinya dibuat kali, ini dibalik 2 pangkat 5 per 1 menjadi 2 pangkat. Seperti itu ya nak, penjelasan soal nomor 1. Baik, kita selanjutnya ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, ada seperti ini, boleh kok diselesaikan dulu yang di dalam ya. Yang di dalam kita selesaikan, karena sama-sama X. Ya, ini X pangkat 6 dibagi X pangkat 2. Berarti ini X pangkat 6. Dibagi itu dikurang ya nak ya. Dikurang pangkatnya. Kemudian ini kurang 2. Ya, itu ya nak ya. Ini tetap. Nah, 6 dikurang min 2. Jadinya berapa? Betul sekali nak. Jadinya X pangkat 8 ya. Kan kurang 2 itu. Kurang min 2 itu jadi tambah. Oke, min 3. Jadinya berapa nak? X pangkat min 20. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini bagaimana? Ini 3 pangkat 3, ini 5 pangkat min 2. Bilangan pokoknya tidak sama. Nah, kalau bilangan pokoknya tidak sama, kalikan saja langsung ya. 3 pangkat 3 pangkatkan min 3. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Oke. Kemudian nanti ini kalikan sini ya. Kita buat 3 pangkat 3 dipangkatkan min 3. Berarti 3 kali min 3 ya. Min 9. Ya, 3 pangkat min 9. Kemudian yang ini, 5 pangkat min 2 dipangkatkan min 3 berarti 5 pangkat, ya betul, 6 ya. Karena min 2 kali, min 3 min kali, min positif. Nah, kemudian ini dikali ya nak, nah, dikali dengan apa? 3 pangkat min 2
dipangkatkan 3, berarti 3 pangkat min 6. Kemudian ini 5 pangkat 6. Oke. Ini dikali semua loh, nak. Berarti kalau dikali semua, hasilnya itu adalah, ya, ini 3 negatif 9. Karena dikali, berarti ini jumlah negatif 6. Ya. Kemudian ada 5 pangkat 6 jumlah dengan 6. Karena ini perkalian, pangkatnya dijumlah. Jadi ini 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat min 3, kemudian 5-nya pangkat 12. Seperti itu, nak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini bagaimana ya? Ya, ini ada cara, berarti ini dikali-kalikan dulu, begitu? Atau, karena ini pangkatnya sama-sama min 2 ya. Kalau sama-sama min 2 pangkatnya, seperti ini, pangkatnya sama-sama M gitu. Jadikan 1 saja, jadi pangkatnya jadi 1. Ya. Kalian juga boleh kalau rumusnya tidak dipakai yang ini, berarti ini masing-masing dikalikan dulu. Nanti hasilnya berapa begitu? Ya. Nah, kita pakai yang ini dulu deh. Yang ini rumusnya ya. Nah, ini berarti jadikan 1 ya. Jadikan 1. Ini kita tulis X pangkat 3 per Y. Kemudian dikali Y pangkat 2 per X pangkat 3. Kemudian di sini pangkat min 2. Ya. Terus bagaimana? Kan ini kali ya, nak. Ya sudah. Ini kita selesaikan. Sama-sama pangkat 3. Ya kan? Sama-sama pangkat 3. Terus ini jadi apa? Ya, ini jadi begini kan? Pangkat 1. Jadi isinya Y pangkat 1 pangkatkan min 2. Hasilnya adalah Y pangkat min 2. Coba kita bandingkan dengan tidak menggunakan rumus ya. Tidak menggunakan rumus ini, berarti kita pangkat-pangkatkan dulu ini. Jadi di sini X pangkat min 6 per Y pangkat min 2. Begitu ya, nak ya. Kemudian kali Y pangkat min 4, betul, per X pangkat min 6. Oke. Kemudian bagaimana? Oh, ini sama-sama pangkat min 6, Bu. Oke lah. Kita selesaikan. Ini jadinya gimana? Y pangkat min 4, karena di bawah dikurangi ya, dengan min 2. Jadinya Y pangkat min 4 tambah 2. Jadinya Y pangkat min 2. Kamu suka-suka yang mana? Mau yang pakai rumus atau kamu pakai ini sendiri-sendiri ya? Oke, itu adalah pembahasan soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3, perintahnya ini, tuliskan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Pangkat positif ya. Jadi kalau pangkat positif nanti kita teknisnya adalah kerjakan dulu semua, baru nanti hasilnya kita pangkatkan positif gitu ya. Jadi tidak usah ini dibalik dulu jadi bagaimana begitu ya. Nah, ini kita buat begini. Ini ada, ini langsung dibalik di sana. Ini misalnya begini, maaf ya. Ini 5, kemudian B-nya pangkat 2 di atas tuh. Nah, yang bawah H pangkat 3. Ya. Kemudian 15-nya kita uraikan saja. 5 kali 3. Kemudian 3 pangkat min 4-nya jadinya karena di sini ada 3, boleh kok 3 pangkat 4-nya, ya boleh di bawah ya. Jadi 1 per 3 pangkat 4. Baik. Nah, terus bagaimana dong? Ya, angkanya kita selesaikan dulu. 5 kali 5 ya. Jadi berapa, nak? 25. Kemudian 3 ini diselesaikan dengan ini berubah jadi 3 ya. Jadi 1 per 3. Atau tulis saja di sini 3 di bawah kan. Kemudian
ada B pangkat 2 di atas, B pangkat 2, yang A di bawah. Nah, selesai. Gitu ya. Baik. Kita akan lanjutkan ke yang B, nak. Ke yang B. Coba kita lihat, kita urusin angkanya dulu ya. Angkanya mana aja sih? Oh, ini. Terus ini kali semua toh ya, nak. Tinggal dikalikan ya. Jadi 7 kali 3. Betul, 21. 21 kali min 2. Betul. Min 42. Kemudian P-nya. Nah, P-nya pangkat berapa aja tuh? 3. Ya, P-nya 3, pangkat 3. Kemudian ada P pangkat min 5 dan P pangkat 2. Karena ini perkalian, jumlahkan saja. 3 tambah berapa? Pangkatnya kita jumlahkan ya. Min 5 tambah 2. Kemudian Q-nya, nak. Q-nya. Oke. Q-nya mana aja tuh Q-nya? Q-nya itu ini. Kemudian ini. Kemudian ini. Ya. Baik. 3 pangkat min 2 tambah 40. Oke. Tambah berapa lagi? Tambah 0. Oh, ada pangkat 0 di sana ya. Baik. Satu lagi. Betul. Ini semua dikali ya, nak. Dikali. Oke. R-nya pangkat berapa saja tuh? Min 2 tambah, ya, min 2 tambah min 1. Tidak ibu tandai ya, karena semua sudah bertanda nih. Ada contohnya. Ini nih. R-nya langsung kelihatan nih. Terus R pangkat 2 ya. Tambah 2. Oke. Nah, ini kalau angka tidak berubah ya, begitu. Jadinya P-nya pangkat berapa tuh? 3 dikurang 5, min 2 ya. Min 2 tambah 2, kok 0? Kan? 0 ya. Baik, sekarang Q-nya. Q-nya min 2 tambah 4 tambah 0. 2. Oke. R-nya min 2 ditambah min 1, min 3 ya. Tambah 2. Oh, R-nya pangkat min 1. Terus bagaimana? Nah, terus ini tetap 42. P-nya pangkat 0 itu 1 ya. Tidak usah tidak usah ditulis kalau 1. Ini Q-nya pangkat 2. Kemudian per, ya, R. Oke. Nah, seperti itu nomor 2, nak. Coba kita ke nomor tadi 3B maksudnya ya. Coba sekarang kita ke yang 3C. Kita selesaikan ini. Apa namanya? Dalam kurungnya dulu ya. Kita selesaikan. Ini 9. Nah, ini yang pentingnya itu 9 itu dibuat 3 pangkat 2. Supaya memudahkan ya. Jadi kita buat 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 menjadi 3 pangkat 8. Tuh. Kan? 2 kali 4 ya. Kan ini pangkatkan lagi. Kemudian X-nya pangkat berapa? Ya, X-nya pangkat 8 juga. Kemudian Y-nya pangkat? Betul, 12 min 12 ya. Kemudian Z-nya pangkat? 4. Baik. Kemudian iya nak ya. Ini kita selesaikan. Negatif 3 dipangkatkan 3. Negatif 3 dipangkatkan ganjil itu negatif ya. Negatif 3 pangkat 3. Kita tulis saja 3 pangkat 3. Kemudian X pangkat 3. X pangkat 3. Kemudian Y pangkat berapa? Pangkat 6. Oke. Ini dikali. Titik saja ya. Negatif 27. Ini negatif pangkat 2 ya. Negatif pangkat genap, positif ya. 27 itu kita buat 3 pangkat 3. Oke, kemudian X pangkat, oh ya, 3 pangkat 3 ini kita ya. Ini 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi 2. Ini belum dipangkatkan lagi nih. Jadi harusnya ini 3 pangkat 6. Tuh. Kemudian X-nya pangkat berapa? Ya, X-nya pangkat min 6. Kemudian Y-nya pangkat 4, Bu. Oke.
Z-nya pangkat, ya pangkat 4. Nah, ini lanjutkan garisnya. Kemudian jadinya bagaimana ini? Ya, ini ada negatif ya, nak. Di bawah boleh jadi di tengah. Sama aja. Kemudian 3 pangkat 8 ini 3 pangkat 3. Ya, boleh begini. Ini jadi 5. Jadinya 3 pangkat 5. Kemudian X pangkat 8, X pangkat 3. Ya, ini jadi 5. X pangkat 5. Kemudian ini X pangkat min 12, ini X pangkat 6. Ini berarti Y pangkat min 12, begitu ya nak ya. Jadi kalau ditulis di sini Y pangkat min 12, kemudian dikurangi 6. Jadinya Y pangkat, ya betul, Y pangkat min 18. Kemudian bagaimana dengan Z-nya? Oh, ini sama-sama pangkat. Nah, ini bukan 6 ya nak, 4 ya nak ya. Nah, Ibu jadi kelihatan nih 4. Harusnya nih 16 dong. Ini 16. Oke. Nah, kemudian Z-nya gimana? Oh, ini sama-sama pangkat 4, Bu. Ya sudah, selamat tinggal ya. Jadi hasilnya bagaimana ini kelihatan ya. Negatif 3 pangkat 5, X pangkat 5, Y pangkat min 16. Kalau apa namanya, kalian cermati, ternyata ini pangkatnya negatif 16, harusnya positif. Jadi bagaimana? Ya, negatif 3 pangkat 5. Ini X-nya pangkat 5 karena positif di atas. Nah, Y-nya di bawah. Gitu ya. Y-nya pangkat berapa, nak? 16. Seperti itu, semoga paham ya, nak. Yang nomor 3. Kita akan lanjutkan ke yang nomor 4. Jangan khawatir kamu tidak bisa. Jadi, kamu kalau belum paham, kan tinggal dimundurkan videonya ya. Belum paham lagi yang sebelah sana dimundurkan. Kalau kecepatan di pause ya. Di pause saja kalau terlalu cepat. Di pause sambil dicermati. Nah, kalau kamu ingin mengulang-ulang video ini, sebanyak yang kalian suka ya. Untuk pangkat positifnya bagaimana? Ini ada B pangkat 4 ditambah 5 B pangkat 0 per B pangkat min 4. Baik, yang sudah positif biarkan ya. Jadi ini sama dengan B pangkat 4 ditambah 5. Nah, ini B pangkat 0 1 kan? Ya, sudah ya, biarkan saja kalau 1, tidak usah ditulis. Kemudian ini B pangkat min 4 ke atas ya. Jadi B pangkat 4. Ada yang tahu bagaimana ini penyelesaiannya? Ya, ini adalah B pangkat 4, ini juga B pangkat 4 ya, variabel ya nak ya. Dianggap variabel. Kemudian di sini ada angka 1 kalau tidak ada apa-apa. Jadi 1 tambah 5 dong. Ya, jadi 6. 6 B pangkat 4. Nah, sesimpel itu nak. Selesai ya. Baik, sekarang yang ini. Ini X pangkat min 2. Ini Y pangkat min 3. Sudah kita selesaikan yang pangkat negatifnya di bawah ya. Jadinya di sini X pangkat 2, Y pangkat 3, kemudian dikurangi 1 per X. Ya. Terus yang bawah bagaimana? Yang bawah itu 2 ditambah 1 per X, terus Y pangkat 2. Gitu. Terus kalau sudah begini, bagaimana? Karena ini pengurangan dan penjumlahan, kita samakan saja penyebutnya. Menjadi sama-sama X gitu nak. Ya. Kalau yang ini kan tetap ya nak ya. Nah, kalau yang ini kan per 1 kalau tidak apa-apa ya. Kalau tidak ada apa-apanya. Jadi X dibagi 1 X ya. X kali atasnya. Nah ini jadinya X pangkat 3. Y-nya pangkat 3. Jadi X kali ini ya. Kemudian yang bawahnya
Nah, ini juga penjumlahan, berarti ini nanti kita buat penyebutnya sama. Nah, kalau yang ini, kan ini 2/1 ya. X bagi 1, X kali 2, jadinya 2 X. Kemudian X dibagi X, ini tetap berarti ya. Nah, ini begini saja. 1 kali Y2, Y pangkat 2 ya. 1 kali Y pangkat 2, Y pangkat 2. Kemudian bagaimana nih? Oke, kita selesaikan ya. Kalau penyebutnya sudah sama, kan tinggal begini. X pangkat 3, Y pangkat 3, dikurangi 1, begitu ya. Per X. Jadikan 1 saja ya. Nah, ini juga sama. 2X ditambah Y pangkat 2 per X. Ya, kemudian ya sudah. Ini tinggal dibalik nih. Jadinya begini. Ini kan per X. Nah, ini kan dibagi. Kita buat jadi kali. Tapi ini dibalik. Kali ya, nah ini. Kali nanti kita tukar dengan X. Nah, ini dibalik jadi X per, ya itu, 2X tambah Y pangkat 2. Kalau sudah begini, X-nya bisa dicoret. Nah. Jadi tinggal apa? X pangkat 3, Y pangkat 3, kurang 1 per 2X tambah Y pangkat 2. Nah, ini sudah selesai. Kita tidak bisa apa-apakan lagi. Sudah selesai nih, nak. Ya, pangkatnya positif semua. Gitu? Nah, lanjut ke yang C. Ini seru abis ya. Ini pangkatnya negatif semua. Oke, kita mungkin ini kita siasati mungkin ya. Daripada kita buat 1/2, 1 per X pangkat 2, 1 per X. Kita lihat pangkat yang paling besar. Pangkat yang paling besar adalah yang X pangkat min 3. Pangkat yang paling kecil ya. X pangkat min 3. Nah, X pangkat min 3 itu adalah pangkat paling kecil. Kita buat bagaimana dengan X pangkat min 3 itu? Yaitu dengan cara X pangkat min 3-nya dikeluarkan. Nah, dikeluarkan bagaimana, Bu? Nah, ini dikeluarkan saja. Coba kita lihat ya. Di sini dikeluarkan pangkat min 3. Nah, kemudian ini kan yang sini nggak ada X pangkat 3. Ya, di bawahnya kita tulis. Kita tulis di bawahnya untuk itu. Itu. Kemudian tambah, ya, tambah. Ini X pangkat min 1. Tulis bawahnya. Kemudian yang ini X pangkat 3-nya ada tuh, kan sudah dikeluarkan ya, istilahnya faktor yang sama dikeluarkan kan, min 3. Ya, jadi ini tinggal lepas saja begitu. Semoga kalian paham ya. Nah, terus per, ini yang dikeluarkan X pangkat min 3 juga. X pangkat min 3 juga. Kemudian ini jadi 1, nah X pangkat 3 dikeluarkan ya, jadi tinggal 1. Kemudian tambah, ya ini 2 X pangkat min 2 ditaruh di bawah. Kita siasati begitu ya. Oke, terus bagaimana dong? Ini kan sama tinggal. Ya. Nah, sekarang yang ini, X pangkat min 2, X pangkat min 3 tuh. Jadinya X pangkat min 2 tambah, bagaimana? X pangkat min 2 tambah min 3. Itu, lalu ditambah, ini X pangkat min 1 tambah min 3. Tuh, dikurangi 4. Per, ya, ini 1 ditambah 2 X pangkat min 2 tambah min 3. Oh, tambah. Kurang ya, nak? Kan dibagi. Oh, iya. Kurang semua.
Maaf, ini kurang semua ya. Nah, kurang. Ini juga kurang, mana-mana ini ya. Ini juga kurang. Jadi ini dikurang berapa? Dikurang, ya dikurangi min 3. Mohon maaf ya nak, kadang-kadang aku juga salah. Jadi ini min 2 dikurangi min 3, jadinya berapa? Min 2 tambah 3, berarti 1 ya. Jadi 1 nggak usah ditulis ya. Terus ditambah, ini X pangkat berapa? Ya, ini min 1 dikurangi min 3, berarti min 1 tambah 3, jadinya X-nya. Oke, kemudian dikurangi 4. Nah ini 1 ditambah, ini min 2 dikurangi min 3, berarti min 2 tambah 3, berarti ya ini 2-nya kita tetap tulis ini ya. Kemudian X-nya pangkat berapa nak? 1. Kok 1 tidak disebut ya. Begitu ya nak ya. Oke. Baiklah. Ini selesai nomor 4. Berarti sudah selesai pembahasan kita soal-soal bilangan berpangkat negatif. Anak-anakku, terima kasih kalian sudah belajar matematika bersama Ibu. Semoga kalian tambah pintar, tambah baik, tambah cerdas, masa depan yang cerah. Nah, anak-anakku, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu ya, agar membantu mereka paham lebih baik. Kemudian jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng untuk semua, agar Anda dapat pemberitahuan video-video lainnya dari Ibu. Anda juga bisa tulis tuh pertanyaan atau komentar di kolom komentar ya. Terima kasih anak-anakku, sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah ini, setelah bilangan negatif, kalian akan belajar bilangan berpangkat pecahan. Nah, itu terus video Ibu akan nanti list ya, list video pembelajarannya. Sampai ketemu lagi anak-anak. Sampai jumpa.